Ini hanya ditutupi atau dalam kondisi digital ditutupi dengan sebuah nama yang lain dengan tujuan. Kembali lagi, intentionalnya ini apa? Saya kira pro dan kontra dalam sebuah permasalahan itu pasti ada. Tapi kita lihat kembali, apa tujuannya? Intensinya ini tadi sangat bisa berpotensi. Oknum wartawan ini akan berusaha untuk memancing dengan pertanyaan yang mungkin tidak siap untuk dijawab. Sertifikasi ini saya melihat apa ya, Marcel ini akhirnya ya kalau saya memang pakai nama asli, nggak pakai nama Marcel Radival. Kalau ngecek Marcel Radival ya jelas tidak akan ditemukan. lucu, maka saya bilang janganlah menunjukkan hal-hal yang akhirnya membuat kita malah tertawa gitu. Pesulap merah ini dilaporkan dan katanya ini dugaannya serius karena menyangkut tindakan pidana, yaitu merubah sebuah dokumen yang seharusnya berubah dan dikatakan ini adalah sebuah kebohongan yang akhirnya dilakukan. Dan tidak hanya itu, artinya dengan laporan ini ada belasan laporan yang sudah dilayangkan atas nama pesulap merah ini tadi. Betulkah hal itu terjadi? Nah, kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya ini. Yang pertama adalah ini adalah sebuah bad intention, sebuah tujuan jahat. Nah, dalam hukum saat sesuatu itu tujuannya adalah jahat, maka saya pikir ini akan sulit untuk dikabulkan atau akhirnya benar-benar lakukan penyelidikan. Kenapa seperti itu? Karena saat melakukan accusation ini tadi atau penuduhan, si penuduh tidak melakukan sebuah investigasi yang tepat atau mengumpulkan data yang memang akurat. Mereka menduga bahwa pesulap merah ini menampilkan sebuah sertifikat yang palsu. Mengapa? Karena merubah namanya. Nama asli Marcel Radival terus kemudian ditutup menggunakan nama Marcel Radival. Dan apakah ini termasuk sebuah tindak kejahatan? Ya, itu akan termasuk tindak kejahatan jika ternyata dokumen aslinya yang dipalsukan. Tapi, jika ternyata ini hanya ditutupi atau dalam kondisi digital ditutupi dengan sebuah nama yang lain dengan tujuan, kembali lagi intentionalnya ini apa? Untuk melindungi identitas dari orang ini tadi. Maka saya pikir ini tidak jadi soal. Maka kita kembalikan lagi, artinya orang yang melaporkan ini memiliki sebuah niat yang bisa jadi ini niat yang jahat. Dan jika memang itu yang terjadi, maka saya duga ini sebenarnya adalah orang-orang yang iri. Dan mereka ini kalau tidak terhasut, sehingga mereka berusaha untuk mempengaruhi lebih banyak orang lagi untuk mengikuti pola pikir mereka. Nah, ini adalah satu hal yang saya pikir kurang etis dan sebaiknya tidak dilakukan, terutama oleh orang-orang yang sebenarnya mengerti tentang hukum. Apakah ini masih akan banyak lagi? Saya pikir ya, masih akan banyak lagi hal seperti ini. Dan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Tapi, ironisnya, hal tersebut hanya akan membuat nama pesulap merah ini akan semakin berkibar. Dan orang-orang ini malah akan terlibat dalam masalah. Kita lihat saja nanti. Apa yang dilakukan dengan melaporkan hal ini berkali-kali. Dan mungkin kalau dilihat di sini koleksi laporan polisinya akan banyak ya. Saya pikir ini bukan sesuatu yang melanggar hukum, melaporkan. Tapi orang yang dilaporkannya pun ini tidak melanggar hukum sehingga ya tidak akan terjadi apa-apa. Selain capek, susah payah, dia datang melaporkan dan tidak akan diproses. Tapi yang lebih capek adalah kita masyarakat yang setiap saat melihat seakan-akan dia melakukan hal ini berulang kali dan gak ada capek-capeknya. Saya kira pro dan kontra dalam sebuah permasalahan itu pasti ada. Tapi kita lihat kembali, apa tujuannya? Intensinya ini tadi apa? Apakah memang baik? Apakah memang buruk? Apakah memang bisa dibicarakan? Ataukah kita memang selalu berniat untuk membuat kegaduhan? Nah, maka saya pikir ini yang perlu diselidiki dan kita harus berpikir kembali lagi ke reason awal atau alasan awal dari mengapa semua ini terjadi. Untuk pesulap merah, saya memiliki pesan bahwa kurangi untuk melakukan wawancara. Karena dalam wawancara sangat bisa berpotensi oknum wartawan ini akan berusaha untuk memancing dengan pertanyaan yang mungkin tidak siap untuk dijawab. Atau jikalaupun dijawab, bisa saja komposisi kata dan kalimat dalam jawabannya ini sangat bisa
dan berpotensi untuk dipotong dan di-reframe untuk diartikan berbeda, sehingga akan menimbulkan sebuah apatisme di mata segelintir masyarakat. Dan dari sinilah sebenarnya permasalahan itu timbul. Dan pesan lagi untuk pesulap merah bahwa sepertinya masih banyak orang yang menunggu pesulap merah ini tergelincir, salah mengatakan atau salah merangkai sebuah kata atau kalimat yang bisa mereka pergunakan ini tadi. Dan saat itu terjadi, orang-orang ini tidak memiliki tujuan apapun selain ingin memuaskan dirinya karena sudah muncul ketidaksukaan pribadi terhadap pesulap merah ini tadi. Maka ini sudah sebuah fase berikutnya. Jika orang-orang yang memiliki permasalahan utama di sini sudah tidak mempermasalahkan, Gus Samsudin saya maksud, terus kemudian banyak orang-orang yang memiliki satu permasalahan karena mereka merasa bahwa privasi mereka ini diganggu-ganggu dan ternyata itu sudah lewat, terus kemudian masuk ke orang-orang yang memang mereka tidak mengetahui tapi dihasut oleh orang lain dan terus kemudian diberikan sebuah reframing dari apa yang terjadi, ini juga sudah lewat. Maka sekarang masuk ke dalam sebuah posisi di mana banyak orang-orang yang mulai ingin pansos dan membuat perkara dengan hal ini tadi. Pansos nggak salah, saya pun melakukan pansos dengan mengangkat tema ini tadi. Tapi mengapa kita tidak bersinergi dan melakukan satu hal yang lebih produktif ke depannya dan tidak membuat kegaduhan? Maka yuk kita kembali ke fokus awal dari mengapa ini semua terjadi. Pesulap merah ingin mengedukasi dan orang-orang yang memang tadinya ini mungkin tidak menginginkan konten penyembuhannya ini dinaikkan ke YouTube dan terus kemudian terpaksa ditonton dan terus kemudian ditantang, maka yuk kita berkumpul kembali membicarakan sebenarnya apa yang terjadi. Dan jikalaupun ini memang kita akui sebagai sebuah bentuk hiburan, maka kita jadikanlah ini sebuah hiburan. Untuk yang ini kayaknya saya lebih setuju dengan Jindan. Ya akhirnya ya dia muncul membuat konten sebagai konten kreator saat ini. Karena jika tidak, ini hanya akan menyeret lebih banyak nama dan kita nanti malah akan masuk ke dalam sebuah keributan yang sesungguhnya yang sebenarnya tidak kita inginkan. Dan untuk pesulap merah tetap fokus dalam upayanya untuk melakukan edukasi dan ingat, mempertahankan apa yang dimiliki itu jauh lebih sulit daripada mendapatkannya. Semoga konflik ini tidak merembet kemana-mana dan kita akan tahu bahwa tujuan dari semua ini adalah sebuah edukasi atau pola pikir yang lain, dan masyarakat diminta untuk memahami ini dengan dewasa dan tidak memenggal-menggal informasi untuk mencernanya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.